bahwa setiap zaman pasti ada orang baik dan orang tidak baik. Di zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Di zaman Nabi Ibrahim, ada Namrus. Namrus itu luar biasa kejamnya, kalah dengan otak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim cerdas, masuk dia ke tempat berhala, diambilnya kampak, dihancurkan berhala, hancurkan, ditinggalkannya satu yang besar, digantungkannya kampak besar di leher berhala. Pulang mereka dari kebun, mereka lihat hancur, ini pasti Ibrahim ini punya kerja, tangkap Ibrahim, tangkap di sidang. Al-tafa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim, lihat kampaknya di mana sekarang, tergantung di leher yang besar kan, berarti dia yang melakukan. Ibrahim pakai otak. Ternyata orang yang punya kekuasaan kalau kalah pakai otak, dia main otot. Tangkap Ibrahim, bakar dia, kumpulkan semua kayu-kayu, bakar. Ketika dibakar, mukjizat terjadi last minute. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apa maknanya? Engkau boleh dikejar penguasa yang zalim, engkau boleh dikejar orang yang punya kekuasaan, tapi kalau Allah mau dia selamatkan engkau, engkau bisa tidur selama 309 tahun, tapi mereka tidurnya hanya baru merasa seakan-akan tidur sekejap saja, tiba-tiba mereka terbangun. Dan ciri orang yang tidur kalau terbangun pastilah ngaku lapar. Maka dia perintahkan salah seorang sahabatnya, bro, beli makanan ke pasar, tapi jangan gerasak gerusuk, nanti kita ketahuan tertangkap. Gimana? Waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Pergi bawa uang ini pelan-pelan ke pasar, beli nasi. Tapi waktu itu nggak ada nasi Pak Ustaz, nasi aja lah, agak-agak. Beli nasi bungkus, nasi uduk. Waliyatalattaf, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu. Wala yus'iranna bikum ahada, satu orang pun nggak ada yang tahu. Begitu pelan-pelan mau beli, ada nasi nggak? Begitu mau beli, pedagangnya heran, ini uangnya sudah expired. Sampean dari mana? Dari gua. Ini 300 tahun yang lalu uangnya. Kenapa bisa kamu pegang ini? Akhirnya warga masyarakat kota pergi ke sana, melihat ternyata mereka orang-orang yang sudah tidur 300 tahun yang lalu. Allah hanya ingin menunjukkan, hai penguasa-penguasa yang zalim, kau gunakan dengan kekuasaanmu untuk menindas anak muda yang beriman, tapi Allah menyelamatkan mereka. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik nanti bawaannya tidur aja. Ente kenapa nggak jadi aktivis? Kenapa nggak aktif di BEM? Kenapa nggak aktif di seminar? Kenapa nggak aktif di Lokakarya? Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Bangkit semangat, itu cara Allah menyelamatkan. Mukjizat datangnya di akhir cerita, betul? Mukjizat datang selalu di akhir cerita. Lihat perjalanan Musa alaihissalam sampai di tepi Laut Merah. Firaun mengejar dari belakang. Apa kata pasukan Musa? Ya Musa, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap Musa. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Firaun. Mati kita Musa. Ini nampaknya kita tidak mati kita Musa, habis kita Musa. Kalla, kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah akan memberikan aku jalan. Akhirnya dipukulkannya tongkatnya, tiba-tiba terbelah Laut Merah, kataudil azim, sisi kiri dan kanannya seperti bukit yang tinggi. Jadi jangan bayangkan tiba-tiba datang jembatan, bukan. Tapi laut itu, mereka jalan di bawah permukaan laut, tepian laut itu seperti, Ustadz pernah lewat di situ. Kata orang Mesir, ini kata orang Mesir, nanti kalau naik kapal laut ke Saudi Arabia waktu haji, di mana terasa ombaknya yang besar, terombang-ambing, disitulah tempat Musa memukulkan tongkatnya dan tenggelam Firaun di sana.
Nanti Abdul Somad kalau pas kau naik kapal laut menuju Saudi Arabia, waktu mau haji tahun 2000 saya pergi haji bersama teman-teman saya, namanya haji gelandangan. Hotel nggak ada, makan nggak ada, pokoknya berangkat aja bawa. Sampai pulang teman saya di Yogyakarta menuliskan kisah perjalanan itu dalam satu novel yang indah, tapi judulnya mantap, Haji Backpacker, ditulis oleh Aguk Irawan, itu sahabat saya di Mesir. Haji Backpacker, dulu haji gelandangan. Difilmkan, ada filmnya keluar. Cuman setelah dilihat film itu nggak ada peran saya di situ. Sampai hati mereka. Walau perjalanan itu terombang ambing, dipukul ombak, diempas gelombang. Setelah pulang teman Mesir nanya, Abdul Somad, gimana perjalanan ke Saudi Arabia kemarin melewati Laut Merah? Di mana terasa gelombangnya yang besar? Perasaan dari awal sampai akhir gelombangnya besar terus. Kita tidak disuruh untuk mencari di mana Musa, di mana tempat itu. Yang penting kalau membaca kisah dalam Al-Quran, yang kita ambil itu adalah substansi makna pelajarannya. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa setiap zaman pasti ada orang baik dan orang tidak baik. Di zaman Adam ada Kabil, ada Habil. Karena sekarang banyak anak-anak muda mengutuk nasib. Ustadz, kenapa saya hidup zaman sekarang ya? Kenapa saya nggak hidup zaman Nabi Muhammad? Orang yang ngutuk nasib kayak ente ini, anda hidup zaman Nabi Muhammad pun tidak akan bersamaan sama Nabi, pasti sama Abu Lahab. Zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Banyak perempuan di atas. Tadi saya ngeliat di bawah saja. Pertanyaan saya, kenapa perempuan nggak ngaji? Ternyata UPI memuliakan perempuan. Perempuan diletakkan di tempat yang mulia. Ini laki-laki. Mereka adalah laki-laki yang menjaga kehormatan perempuan. Begitu cara menyenangkan hati orang yang terlambat datang. Di zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Di zaman Nabi Ibrahim, ada Namrus. Namrus itu luar biasa kejamnya, kalah dengan otak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim cerdas, masuk dia ke tempat berhala, diambilnya kampak, dihancurkan berhala, hancurkan, ditinggalkannya satu yang besar, digantungkannya kampak besar di leher berhala. Pulang mereka dari kebun, mereka lihat hancur, ini pasti Ibrahim ini punya kerja, tangkap Ibrahim, tangkap di sidang. Al-tafa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim, lihat kampaknya di mana sekarang, tergantung di leher yang besar kan, berarti dia yang melakukan. Ibrahim pakai otak. Ternyata orang yang punya kekuasaan kalau kalah pakai otak, dia main otot. Tangkap Ibrahim, bakar dia, kumpulkan semua kayu-kayu, bakar. Ketika dibakar, mukjizat terjadi last minute. Di akhir cerita, happy ending. Ketika mau dibakar itu, ternyata keluar dia dari api itu dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, ya nar, oh fire, kuni bardan, be cool, wasalaman, peace, ala Ibrahim, for Ibrahim. Jadilah engkau dingin, sejuk dan selamat pada Ibrahim. Makanya jamaah-jamaah haji kemarin yang mau haji, Ustadz nanti katanya di Saudi Arabia cuacanya 40 derajat Celcius panas, doanya apa? Baca doa ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama di sana tidak terasa panas. Pas tanya temannya, betul dia kemarin nggak panas, di hotel terus nggak keluar. Ternyata yang membakar Ibrahim, apa yang terjadi dengan Namrus? Kematian Namrus jelek, hina, rendah, nggak ada apa-apanya. Seandainya ada dulu seorang raja perkasa, matinya disambar geledek, keren kan? Bam, mati. Enak menceritakannya. Ini enggak,
Namrus itu matinya tahu kenapa? Nyamuk. Mati. Datang nyamuk sedang terbang, navigatornya nggak tahu mau mendarat di mana. Dilihatnya ada terowongan. Bro, kayaknya airport, masuk. Oh, masuk ke dalam. Masuk nyamuk ke dalam, akhirnya Namrud kunang-kunang mati. Namrud itu matinya hanya karena lupa pakai autan. Jelek sekali kematian. Begitu Allah menghinakannya. Artinya apa? Ada Kabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Musa, ada Firaun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Nanti kalau ketemu teman yang model jahat, beringas, brutal gitu juga, saudaraku, memang dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Firaun, ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku dan ada kamu. Jadi jangan merasa heran kalau di suatu zaman itu ada saja, karena dunia panggung sandiwara, dan di atas panggung itu ada saja yang 5 itu tetap ada. Ada penguasa yang zalim, Firaun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun. Ada orang yang hebat, otaknya cerdas, tapi dibuat menjilat kepada penguasa, Haman. Ada ulama, tokoh agama, tapi menggunakan fatwa untuk mendukung Firaun, namanya Bal'am. Tapi ada anak muda yang perkasa, selalu tertindas, namanya Musa. 5 itu selalu ada. Lalu kami yang perempuan ini, Pak Ustadz, di mana posisi kami? Iya juga ya, kita ulang lagi. Kenapa perempuan tidak punya peran? Ada penguasa yang zalim, Firaun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya diabadikan untuk penguasa yang zalim, Haman. Ada tokoh agama tapi fatwanya dipakaikan untuk Firaun, Bal'am. Ada anak muda yang senantiasa berjuang tapi tertindas dan mati dalam perjuangannya, Musa. Lalu kami, Pak Ustadz, tinggal pilih mau jadi istri Firaun atau istri Musa. Jadi ganti kalian kalau mau meminang anak gadis begitu, sudikah engkau menjadi istri Musa? Apa kata dia? Aku sudah dipinang Firaun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari berganti, musim berubah, dunia panggung sandiwara. Ada kalanya engkau diuji dengan kekuasaan, sampai masanya nanti kalian yang muda-muda ini, kampus dunia idealisme, tapi the real nyatanya nanti setelah kalian terjun di masyarakat. Berapa banyak ketika di kampus dulu aktivis kampus idealisme, tapi begitu turun seperti kerak nasi, seperti peyek, seperti kerupuk kena air basah, lembab, hancur, berkeping. Sekarang kalian belum punya anak, belum punya istri, belum punya rumah, belum punya pekerjaan. Sekarang kalian bisa berjuang idealisme, ya. Tapi begitu masuk duit, iya. Dulu waktu di kampus, ya Ustadz, gimana ini nih? Ustadz di kampus, aktivis kampus, Ustadz, gimana nih kalau ada money politik? Haram. Kalau 100.000 haram, 1 juta haram. Kalau kita bagi 2, ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan haram, tapi ada juga yang makruh. Oleh sebab itu, kalau di dalam dunia pertaruhan, dunia ini saudaraku seperti pentas. Inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, lalu kau menjadi pentas. Ada kalanya engkau berperan menjadi air putih, ada kalanya engkau berperan menjadi air berwarna, ada kalanya kau menjadi mikrofon besar tapi tak bersuara, ada kalanya kau berperan memang kecil tapi luar biasa, ada kalanya kau berperan dia tidak berbunyi tapi bisa merekam. Macam-macam peran engkau. Sekarang peran kau jadi apa? Saya pulang nanti mau jadi guru, Pak Ustadz. Jadilah orang yang bisa digugu dan ditiru. Saya mau jadi tentara, Pak Ustadz. Kau akan mengamankan negara ini dari serangan musuh dari luar. Saya mau jadi dokter, Pak Ustadz. Mantap. Di mana belajar? Fakultas Kedokteran. Keren. Banyak anak-anak jadi dokter. Kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Dipaksa pun dia tak mau. Jadi Ustadz aja ya? Enggak. Jadi dokter. Sekarang baru saya tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Penjaga malam
pakai senter, baterainya 6, terang, 12 jam kerja malam, gaji cuman 70.000 satu. Tapi dokter baterainya kecil, senternya kecil. Datang pasien suruh buka mulut, buka 2 juta. Telinga kanan 1 juta, telinga kiri enggak apa, takut nambah. Tukang martelnya palu godam besar, besi, gagangnya kayu, berkeringat dari pagi sampai pukul lompat 1 hari 50.000. Dokter kecil aja, gagangnya pun seperti lidi, besi kecil. Dia pukul lutut, 7 juta. Lutut 7 juta, siku 2 juta. Pas mau dipukul kening, jangan. Itu hanya jalan, saudaraku. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi ustadz, itu hanya jalan. Tapi nanti sampai masanya yang kekal abadi adalah amal soleh. Sekarang saya nanya, mana yang lebih efisien, jadi ustadz atau jadi polisi? Ragu jawab kan? Nanti mau bilang ustadz nggak enak sama Pak Kapolres Tabes, nanti mau bilang polisi nggak enak sama ustadz. Oke, jangan jawab, saya cerita aja dulu. Saya jadwal ceramah khotib Jumat, terlambat. Akhirnya karena terlambat, hari Jumat kalau tablik akbar masih mau nunggu, kalau hari Jumat ustadz nggak ditunggu, langsung naik khotib pengganti. Saya terlambat, tentu di sop paling belakang. Begitu masuk masjid sampai di sop paling belakang, anak-anak kecil ngelihat saya, mereka ketawa. Tidak ada yang segan sama saya. Mereka nggak kenal, nggak dengar pengajian. Tak lama setelah itu datang polisi. Polisi terlambat juga, lebih lambat dari saya, karena mereka menjaga lalu lintas. Begitu lewat Pak polisi, anak-anak itu langsung diam. Ada satu yang mau ribut. Kira-kira mana yang lebih efisien dakwahnya, ustadz atau polisi? Apa maknanya? Apapun seragam kalian, itu hanya jalan, wasilah, cara, tapi kalian pakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau PNS, mau BUMN, mau aktivis, apapun, itu hanya jalan, itu hanya sarana. Tapi tujuan terakhir adalah li'i'la'i kalimatillah. Maka kalau engkau menjadi anggota dewan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Kalau ingin menjadi penguasa, pakai menolong agama Allah. Ini ustadz ini kayaknya mau kampanye ini. Enggak. Saya tidak kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya enggak kampanye jadi pilih orang, hampir jadi. Saya bukan orang politik. Saya tidak pernah menyebut nama, saya tidak pernah menyebut angka, saya tidak pernah menyebut warna, saya tidak pernah menyebut partai. Saya hanya ingin umat ini berpartisipasi dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Karena dalam dunia demokrasi, apa kata Presiden Insinyur Soekarno dulu, kita bukan negara Islam, kita bukan kerajaan, kita demokrasi. Hai kalian yang ingin menyuarakan Islam, masuk kalian ke parlemen, perjuangkan melalui jihad konstitusi.